Senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran 5. Ya, kita melanjutkan kegiatan kita dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah, tujuannya antara lain ada beberapa yang harus kita dengar ya, harus kita perhatikan. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, kita dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan mendengarkan guru membaca teks meniup balon, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati guru mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, kita dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, dengan bimbingan guru kita dapat mempraktekkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Nah, tujuan yang kelima, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dan keenam, dengan kegiatan tanya jawab, kita dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dan yang ketujuh, dengan berdiskusi bersama orang tua di rumah, kita dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Itulah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan mencoba bermain peran, ya. Nah, kita akan menirukan percakapan teman-teman kita ini. Nah, di sini Benny dan teman-teman akan bermain ke rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama-sama. Nah, sekarang kita coba peragakan, ya, kita perankan percakapan ini. Nah, Benny mengatakan sambil mengetuk pintu, tok 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 tok. "Selamat sore, Bu." Lalu ibu menjawab sambil membukakan pintu, "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." Lalu Benny mengatakan, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ada, Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." Lalu Udin mengatakan, "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Lalu Benny mengatakan, "Baiklah, ayo." Kemudian Benny dan Udin mengatakan, "Ibu, kami berangkat dulu ya." Ibu mengatakan, "Benny tidak minum dulu?" Benny mengatakan, "Tidak usah, Bu, terima kasih." "Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Lalu ibu mengatakan, "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya." Jadi ibu mengatakan, "Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya." Kemudian Benny dan Udin menjawab, "Iya, Bu," sambil menyalami ibu. Nah, itulah percakapan mereka. Itulah percakapan tadi ya, kita coba mempraktekkannya nanti. Siapa yang berperan sebagai Benny, sebagai Udin, sebagai ibu, dan seterusnya ya. Nanti kita praktekkan. Nah, sekarang kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan percakapan tadi. Nah, yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurut kamu? Bagaimana sikap Benny menurut kamu?
Dan yang keempat, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo. Nah, tadi dari percakapan kita melihat bagus sekali sikap Beni waktu menjemput Udin ya. Sebelum masuk ke rumah Udin, diketuknya pintu dulu ya. Kemudian dia berbicara dengan sopan kepada Ibu Udin. Kemudian setelah bersama-sama mau berangkat menjemput ke rumah Edo ya, ketika mau berangkat ke rumah Edo, Beni dan Udin berpamitan pada ibu ya. Berpamitannya sambil menyalami ibu, dan ibu juga mengatakan hati-hati di perjalanan ya. Nah, apakah kita juga seperti itu? Kalau mau pergi ke suatu tempat, apakah kita ada berpamitan di rumah? Apakah berpamitan dengan ibu atau dengan ayah? Nah, atau apakah kita kalau mau pergi tanpa berpamitan, tanpa izin langsung pergi? Sehingga kadang-kadang ibu merasa kehilangan. Ya, kemana anaknya ya? Kok tidak ada di rumah? Nah, kita tidak boleh begitu ya. Kemanapun kita pergi, kita harus berpamitan ya. Kita salami ibu dan kita pamit kepada ibu. Sekarang kita coba amati gambar ini ya. Ada teman kita sedang bermain tarik-tarikan. Ya, bermain tarik-tarikan. Siapa yang kuat pasti bisa menarik dengan bagus ya, dengan kekuatannya, dan pasti dia akan bisa memenangkan permainan ini. Nah, ini adalah bermain tarik-tarikan. Nah, apakah kamu pernah bermain seperti ini? Iya, kalau belum pernah nanti boleh dipraktekkan ya. Tapi kita bermain harus ingat aturan ya. Bermainlah dengan baik, tidak boleh curang ya, dan kita harus sportif. Kalau menang kita boleh gembira, boleh senang, tapi tidak boleh mengejek. Kalau kalah tidak boleh menangis ya. Nah, itulah kalau kita bermain. Jadi kalau kita bermain, ingatlah apa aturan dalam permainan ini. Baiklah, sekarang kita coba dengarkan teks bacaan ini ya. Nanti kalian coba ceritakan kembali secara lisan. Nah, judul teks bacaannya adalah kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya, bagus sekali ya teks bacaannya ya. Nah, setelah mendengar dari teks bacaan tadi tentang kegunaan benda, sekarang kita coba amati gambar-gambar ini. Nah, setelah kita amati gambar ini, kamu tuliskan apa nama bendanya. Setelah kita tulis nama bendanya, lalu kita tuliskan wujud. Ya, benda ini wujudnya apa?
Contohnya di dalam gambar ini ada gambar sapu. Sapu itu wujudnya adalah benda padat, bagus. Kemudian ada roda. Ya, kita lihat ada roda. Roda wujudnya juga benda padat. Dan seterusnya ya, nanti kalian perhatikan dari gambar itu, tulislah namanya dan wujudnya. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini ya. Menurut kamu, coba lihat gambar ini baik-baik ya. Nah, berdasarkan gambar ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Coba perhatikan gambarnya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Iya, coba lihat di gambar itu ya. Mereka sedang berpamitan. Iya, berpamitan. Kemudian, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti sering ya, setiap hari ya. Kalau kita mau berangkat ke sekolah, pasti kita pamit kepada mama, papa, ya. Pasti kita berpamitan, kita salam, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Nah, kapan kita harus berpamitan? Nanti kalian diskusikan, ya. Mungkin ada jawaban yang lain. Nah, biasanya kita pamit kalau kita akan pergi ke suatu tempat. Pokoknya kalau kita akan pergi meninggalkan rumah, kita pasti akan pamit. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut kamu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, pasti jawabannya nanti ada bermacam-macam ya. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman. Menurut kamu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, teacher kasih satu contoh saja. Kalau menurut teacher, kita perlu berpamitan supaya orang tua kita tahu kemana kita pergi. Ya, kalau orang tua tahu, pasti dia tidak akan cemas karena dia tahu nanti perginya kemana, pulangnya jam berapa. Nah, mungkin ada jawaban yang lain. Coba kalian cari jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih ya. Nah, di sini ada beberapa sikap, kalian coba perhatikan. Nanti coba berikan tanda centang di kolom yang diminta ya. Di sini ada beberapa sikap, kemudian ada kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan kolom yang lainnya sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kalau sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, nanti kalian beri tanda centang. Tapi kalau sikap itu menunjukkan tidak mematuhi aturan, kalian beri tanda silang pada kolom sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada sikap nomor 1, menyapa dengan senyum. Nah, menyapa dengan senyum. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Yang keempat, bermain sampai larut malam. Dan yang terakhir, yang kelima, duduk dengan sopan. Nah, nanti sikap-sikap ini kalian baca yang benar, kalian pikirkan mana sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, nanti kita contreng, dan mana sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan, nanti kita beri tanda silang. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Ada beberapa sikap yang harus kita ingat ya. Kita kalau mau meninggalkan rumah atau pergi ke suatu tempat, jangan lupa pamit ya kepada ayah atau ibu. Siapa yang kebiasaannya tidak pernah pamit, mulai hari ini kita coba hilangkan. Jadi kita harus pamit dan beri salam. Kemudian juga ada beberapa sikap yang tidak menunjukkan sesuai dengan aturan ya. Nah, nanti coba kamu lihat sikap-sikap ini, mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian kita juga diajak tadi bermain tarik-tarikan ya.
Nah, teacher rasa sangat menyenangkan main tarik-tarikan bersama-sama dengan teman kita. Ya, nah baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita ingat-ingat sikap yang baik dan camkanlah selalu dan terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari sikap-sikap yang baik. Ya, baik. Sampai di sini, sampai jumpa. Bye.